Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya kita bertemu dalam eh, keadaan yang daring. Di pertemuan kali ini kita akan kataman ya. Jadi kita akan kataman melanjutkan dari bab endokrin, nutrisi dan penyakit metabolisme, di mana eh, ini terdapat di bab 4 kayak gitu. Oke, kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah sampai di malnutrisi ya, sudah sampai di malnutrisi. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk di subbabnya di other nutritional deficient sampai dengan di asterisnya. Oke, untuk selanjutnya di sini di mana dalam pembahasan kita akan membahas mengenai subbab E50 sampai E64 itu berkaitan mengenai other nutrisi defisiensi, terus E65 sampai E68 itu berkaitan mengenai obesitas dan hyperalimentation lainnya, dan E70 sampai E90 itu nanti di metabolic disorder, gangguan metabolisme. Di mana di dalam pembahasan kali ini untuk asteris dan ledger yaitu nanti ada di kode E35 dan E90. Jadi kalau di E35 itu berkaitan mengenai gangguan di kelenjar endokrin, kalau di E90 itu berkaitan mengenai gangguan atau penyakit nutrisi dan metabolis yang diklasifikasikan di tempat lain. Nah, pembahasan di E50 sampai E64 ini kita akan membahas dengan banyaknya kita jumpai kasus kekurangan vitamin, disertai dengan penyakitnya yang mengikuti. Ada yang hanya berupa kekurangan vitamin, misal kekurangan vitamin A, seperti itu saja ada. Tapi juga nanti kita akan menemukan kekurangan vitamin A yang menyebabkan keratomalacia ataupun ataupun Blinds naik kayak gitu. Terus di sini kita juga akan membahas mengenai gejala sisa. Nah, bisa kita terjemahkan yaitu adalah spoil. Nah, di sini langsung saja ya kita akan latihan, di mana yang pertama di sini ada kekurangan vitamin A disertai serosis di kornea. Nah, seperti yang tadi di sini akan berkaitan mengenai kekurangan dari vitamin-vitamin. Oke, untuk kekurangan vitamin A disertai serosis di kornea, langsung saja kita buka di ICD-10. Nah, di ICD-10 kita langsung mencari kekurangan vitamin A. Berarti dalam istilah medisnya yaitu defisiensi, ya kan? Kekurangan kita akan mencari di itemnya adalah defisiensi. Coba kita cari di defisiensi apakah ada. Nah, di sini ada defisiensi, habis itu vitamin A. Defisiensi modified pertamanya adalah vitamin A. Nah, di sini ada vitamin, habis itu modified keduanya ada A, B. Nah, di sini kita bisa ketahui ya. Jadi di sini sudah lengkap, ada A, B kompleks. Terus nanti di sini ada B1, B12, B2, B6, C, D, E. Terus grup B. Nah, di sini grup B berarti ini berkaitan mengenai penggolongan dari vitamin di grup B. Nah, di mana nanti lebih spesifiknya itu kita lihat di E53.8. Spesifiknya apa ya, nanti kita akan ketahui di sini. Nah, kita kembali dulu ke soal yang tadi, yaitu kekurangan vitamin A disertai serosis pada konjung kornea ya, pada kornea. Berarti serosis di sini ada kornea. Berarti nah di sini kita pakai digit asteris, di mana E50.2 itu menjadi digitnya, sedangkan H19.8 itu asterisnya. Nah, nanti tinggal teman-teman rujuk E50.2 dan rujuk ke H19.8. Oke, ketemu soal nomor 1. Yang kedua ada berry kering. Langsung saja ya, karena ini berry ini kan penyakit, langsung nama istilah medisnya ya. Kita cari di sini berry.
Berarti kita liternya adalah berry-berry juga. Tulisannya disambung ya, berry-berry itu tulisannya disambung. Kita cari berry-berry. Ya, jadi penulisannya itu disambung. Berry-berry di sini dry, ada wet, ada involved, ada polineuropati. Karena tadi berry-berry kering, jadi otomatis dry. Sudah include di sini. E51.1. Berry-berry dry wet. Nah, kalau wet ini berarti ada nanti pasangan digit asterisknya. Kayak gitu. Oke, sudah ketemu soal nomor 2. Nah, sekarang di nomor 3. Nah, ini seorang wanita diduga terkena kekurangan asam folat. Langsung saja kita cari, berarti di defisiensi ya. Defisiensi. Karena kita masih di bab kekurangan ya. Bab kekurangan. Defisiensi itu tadi asam folat, berarti folacit acid. Kalau asam itu kan acid ya. Bahasa medisnya acid. Kita cari F. Apakah ada F? Nah, ini ya, folic acid ini ya, E53.8. Nah, setelah kita rujuk tadi seperti ini ya. Jadi deficiency of other specific B group. Nah, tadi kan ada ya Jadi yang tadi kita bahas kekurangan vitamin B di grupnya yang lebih spesifik. Nah, ternyata ini ada biotin, ada cyanocobalamin, ada folat, ada folic acid, ada pantothenic acid, ada vitamin B12. Berarti ini merupakan kategori atau penggolongan dari B group E53.8. Nah, di poin 8 ini biasanya adalah merujuk kepada penyakit yang lebih spesifik. Seperti itu. Beda dengan poin 9 ya. Kalau poin 9 itu kita pasti akan sering menjumpai ini unspecified. Tapi kalau di poin 8 kita pasti akan ditemukan oleh other specific. Berarti yang lebih spesifik yang tidak diklasifikasikan di E53.0 ataupun di E53.1 ataupun di E53. Nah, seperti itu ya. Jadi terjawab ya untuk ujian kompetensi mandirinya yang tadi. Jadi jawabannya adalah poin 8. Nah, sudah ketemu. Nah, di sini E53.8. Nah, ini seorang anak laki-laki mengalami kekurangan vitamin yang belum teridentifikasi. Nah, kita lihat defisiensi, habis itu vitamin. Nah, di sini ada vitamin, kita cari yang karena di situ adalah tidak terklasifikasikan ya, tidak terklasifikasikan. Otomatis kan ini specified NEC kan belum terklasifikasi, berarti penyakit tersebut lebih spesifik seperti itu loh. Nah, maksudnya gimana? Nah, berarti penyakit tersebut belum ada di kategori-kategori ini, belum termasuk kekurangan vitamin apa seperti itu, pasti lebih spesifiknya lagi. Jadi berarti kita pakai E56.8. Nah, E56.8 defisiency of other vitamin, ya kan? Oleh vitamin lainnya, di mana vitaminnya ini tidak dijelaskan di bab ini seperti itu. Mungkin vitamin yang apa seperti itu yang lebih spesifik di istilah kedokteran, yang entah itu vitamin apa kayak gitu. Oke, berarti tadi E56.8 di sini sama. Nah, di sini seseorang mengalami kekurangan kromium dan magnesium. Nah, tadi ada ya di soal ya. Jadi seseorang ini mengalami kekurangan kromium dan magnesium. Kita cari dulu di defisiensinya tadi. Defisiensi. Nah, terus kromium dan magnesium. Nah, di sini kita hanya menemukan kromium saja, E61.4.
Coba kita cari yang di modifiednya magnesium, apakah ada turunannya. Nah, kita lihat di bawahnya. Nah, di sini magnesium hanya E61.2. Nah, apakah nanti kita akan mengkode E61.2 dan juga ini mana tadi E61.4. Nah, tentu kita harus melihat lagi, berarti kromium dan magnesium. Coba kita cari yang multiple. Adakah multiple di sini? Nah, di sini ada multiple nutrient element. Nah, apakah ini termasuk kekurangan multiple di sini? Apakah merujuk pada kekurangan magnesium dan kromium? Mengingat semuanya ini masih ada di E61 ya tadi. Mana tadi? Ini masih di E61. Terus magnesium juga E61. Kromium juga ada di E61. Nah, apakah multiplenya ini termasuk di yang dimaksud di soal, yaitu kekurangan magnesium dan kromium? Nah, caranya adalah kita yang pertama kita melihat dulu dari tata letak dari apa namanya kodenya, dari kodenya sendiri. Di sini sama-sama E61, hanya berbeda di karakter keempat. Dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwasanya ini 95% pasti ini yang dimaksudkan oleh soal kromium dan magnesium. Nah, untuk lebih meyakinkan kita bisa langsung rujuk ke volume 1 E61.7. Nah, E61.7. Nah, di sini deficiency of multiple nutrient. Nah, karena di ini kode-kode di sini masuk di dalam blok deficiency of other nutrient, otomatis multiple-nya ini berarti termasuk di ini, termasuk miliknya ini deficiency of nutrisi ini, kekurangan nutrisi yang dimana bisa saja multiple-nya ini antara magnesium dan manganes, bisa antara magnesium dan kromium, bisa antara kromium dan vanadium, bisa antara vanadium, molybdenum, kromium, seperti itu. Nah, itu berarti E61.7. Jadi apabila nanti ada soal di mana soalnya ini mungkin bisa bervariasi, mungkin diagnosa utamanya adalah kekurangan magnesium, diagnosa keduanya adalah kekurangan kromium, ataupun nanti diagnosa ketiganya ada tambah diagnosa sekunder yang keduanya nanti molybdenum defisiensi. Nah, itu berarti karena semuanya sama kekurangan dalam nutrisi, di mana masih dalam satu blok ya, ini kan jadi masih satu blok di sini. Nah, otomatis teman-teman langsung saja pakai yang multiple ini, deficiency of multiple nutrition element. Ini 61.7 untuk soal yang ini. Nah, ini tadi juga ada ya di di pembahasan latihan tadi, ujian kompetensinya tadi, ujian kemampuan mandirinya. Ini 61.7. Nah, nomor 6 ini adalah gejala sisa kekurangan vitamin C. Gejala sisa berarti adalah squale. Nah, kita cari langsung saja di SID volume 3. Kita cari di alfabetik S. Itemnya adalah squale karena gejala sisa. Kita coba cari apakah ada squale. Nah, di sini ada squale. Habis itu kita lanjut soalnya. Gejala sisa kekurangan vitamin C. Squale berarti defisiensi. Nah, di sini ternyata adalah squale vitamin bisu defisiensi. Berarti modifier pertamanya adalah vitamin defisiensi, bukan defisiensinya dulu. Nah, di sini vitamin defisiensi apabila itu NH NETS ini ya, berarti not elsewhere classification. Berarti kan tidak terklasifikasikan, berarti spesifik ya, lebih spesifik ataupun mungkin vitaminnya itu apa, mungkin ada jenis lain atau varian lain.
itu berarti kita masih menggunakan E64.8. Tapi kalau sudah ketahui apakah A, B, atau C, berarti di sini. Karena tadi kekurangan vitamin gejala sisa, kekurangan vitamin C. Vitamin C ini adalah E64.2. Kita rujuk E64.2 di volume 1, Sequel of Vitamin C Deficiency. Di sini juga ada banyak ya. Jadi ada Sequel of Unspecific Nutritional Deficiency, ada Sequel of Other Nutritional Deficiency. Oke, ini tadi untuk E50 sampai E64. Nah, sekarang di E65 sampai E68 ini kita akan membahas mengenai kelebihan berat badan, itu obesitas, dan juga kelebihan vitamin dan juga gejala sisa dari kelebihan vitamin. Jadi hampir sama ya pembahasan antara E65 sampai E68 dengan E50 sampai E64. Kalau ini kan membahas tentang kekurangan, kalau di sini adalah membahas mengenai kelebihan. Kalau di sini gejala sisa kelebihan vitamin, kalau di sini mengenai gejala sisa kekurangan vitamin. Jadi kayak dibalik saja kayak gitu, kayak dibalik saja dan diberikan di blok yang berbeda. Nah, di sini ada dua latihan, seorang anak mengalami obesitas dan hipervitamin D. Nah, silakan untuk dua ini silakan teman-teman kode, nanti hasil kodenya teman-teman tuliskan di presensi, dan presensinya nanti silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti di kolom komentar sudah saya beri pin khusus untuk presensinya bagi mahasiswa A3 kayak gitu. Oke, selanjutnya di E70 sampai E90 di sini mengenai gangguan metabolisme di dalam tubuh. Jadi untuk ini ya, jadi untuk bahan presensinya adalah ini, tuliskan saja NIM-nya teman-teman, nggak perlu nama, NIM saja, terus underscore, pakai hasil kodenya ini tadi apa. Kode pertama apa, kode kedua apa. Langsung kodenya saja, tidak perlu diberikan cara. Oke, seperti itu ya. Di sini untuk latihan E70 sampai E90 ada tirosinosis, ada sindrom Frost, ada gangguan metabolisme, ornithine tipe 2, ada hiperpolinemia tipe 1, ada mucopolisaccharidosis berupa sindrom Sanfilippo tipe B, dan juga ada tumor lysis syndrome. Nah, di sini yang unik adalah ada di bab E, di mana ini ada berkaitan mengenai tumor lysis syndrome. Seperti itu. Biasanya kalau tumor, pasti kalau ada tumor teman-teman langsung lihatnya di neoplasma ya. Kalau nanti di selanjutnya, di semester selanjutnya, kalau tumor pasti kan nanti lihatnya di neoplasma, terus nanti lihatnya di zina kayak gitu. Ternyata di sini juga nanti ada juga kata-kata tumor tapi pakai kodenya E88.3. Di asteris nanti ada E35 sampai E90. Oke, di sini saya akan memberikan contoh salah satu mungkin yang belum ada kodenya, di gangguan pada metabolisme ornithine tipe 2. Gangguan metabolisme berarti kita bisa cari disorder ya, mungkin kita cari disorder dulu, karena kalau saya pribadi sih dalam penentuan litem teman-teman, dalam penentuan litem tuh nggak harus selalu tepat litemnya ini apa, tapi bisa juga kan nanti salah kayak gitu. Misal salah di satu kata, teman-teman cari di kata yang lain. Misal contoh simpel saja, misal ada typhoid fever, secara teori pasti nanti litemnya adalah fever terlebih dahulu baru typhoid. Tapi kalau teman-teman mungkin kebingungan, teman-teman langsung cari typhoidnya, nggak ada, ya udah langsung cari di fevernya kayak gitu. Jadi fleksibel saja, karena inti dari ini kan bukan bukan ilmunya ya, bukan secara teoritis tapi secara skillnya aja. Kalau misal lo skillnya mencarinya typhoid dulu tapi dalam pencarian lebih cepat, bisa saja antara yang mencari fever dulu dan typhoid lebih cepat yang typhoid dulu. Jadi kalau saya pribadi itu nggak masalah. Oke, kita cari dulu di disorder tadi. Untuk soal adalah
gangguan pada metabolisme ornitin tipe 2. Nah, kita cari di disorder. Dan juga dalam ini ya, dalam praktikum ini, dalam pencarian mengcoding kayak gitu itu bisa memudahkan teman-teman dalam mencari suatu kode diagnosa, karena terbiasa membaca, terbiasa melihat kayak gitu. Disorder di sini ada metabolisme. Kita coba cari metabolisme. Nah, di sini sudah kita ketemukan metabolisme, terus habis itu adalah ornitin. Kita cari ornitin tipe 2. Nah, di sini ada sih ornitin tapi tidak ada tipe 2-nya. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini nggak perlu khawatir, langsung saja bisa teman-teman cari di volume 1-nya E72.4 ya tadi ya, Disorder of Ornithine Metabolism. Nah, di sini ada keterangan ornithinamia tipe 1 dan tipe 2. Berarti E72.4 ini termasuk dalam Disorder of Ornithine Metabolism tipe 2. Jadi di bawahnya sini teman-teman juga harus baca jeli. Kayak gitu. Berarti tadi kodenya E72.4. Silakan yang lain ini nanti buat pelajaran sendiri, buat teman-teman latihan sendiri. Kira-kira sudah betul atau belum dalam menentukan item. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar yang sudah saya pin biar tidak tercampur kayak gitu. Nah, nanti kalau semisal saya online nanti bisa saya jawab. Kalau misal tidak saya online, mungkin ada orang lain yang bisa menjawab, silakan dijawab seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan keempat ini. Teman-teman sudah kataman ya, kataman di bab 4 ini mengenai sistem endokrin, nutrisi, dan gangguan metabolisme lainnya. Nah, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan bekal buat teman-teman menjadi seorang profesional PMIK. Dan pesan saya ketika teman-teman belajar, teman-teman sungguh-sungguh, tetap rendah hati kepada teman, kepada dosen yang mengampu, semuanya harus teman-teman hormati seperti itu. Dan ketika teman-teman nanti sudah bekerja dan memiliki jabatan ataupun sukses kayak gitu, pesan saya adalah tetap rendah hati dan juga saling membantu. Maksudnya ketika nanti teman-teman memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang lain kayak gitu, teman-teman bisa membantu. Mungkin di sini ada teman saya yang masih kesusahan ataupun teman saya belum bekerja kayak gitu. Jadi intinya tetap belajar itu bukan untuk menuntut kita menjadi orang yang pandai, tapi belajar itu untuk menuntut kita menjadi manusia yang benar-benar memanusiakan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan semoga selalu diberikan kemudahan serta kesehatan di dalam segala aktivitas yang bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen serta di subscribe juga, dan jangan lupa untuk mengisi presensinya ya.